90,2 Serambi FM Saudara Lur, masih bersama saya Iska Novita. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi bahwa akan hadir Tausiah Ramadan edisi hari ini Senin 27 Maret 2023 atau 5 Ramadan 1444 Hijriah. Dan untuk tema kali ini adalah Ramadan Pilar-Pilar Taubat. Di studio Serambi FM Saudara Lur sudah hadir Ustadz yang akan memaparkan materi mengenai Ramadan Pilar-Pilar Taubat ini. Kalau begitu langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ustadz Haji Said Khuwailid SAG MA, ini selaku Kasih PD Pontren Kemenak Kota Banda Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya di sore hari ini Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya. Bagaimana puasanya di hari kelima ini Ustadz? Alhamdulillah segar, tegar, dan menyenangkan. Lancar juga ya? Lancar juga insya Allah. Ya, walaupun ini sudah 4:30, harusnya kan sudah lemas ya, tetapi bisa kita lihat semangat Ustadz Said di sore kali ini yang akan memaparkan materi mengenai Ramadan Pilar-Pilar Taubat. Dan untuk Anda Saudara Lun bisa menyimak talk show ini di live.serambifm.com atau di Facebook Serambi FM. Kalau begitu langsung saja kita mendengarkan paparan dari Ustadz Said mengenai Ramadan Pilar-Pilar Taubat. Silahkan Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa khairi asma'ilillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur tiada henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya siang dan malam kepada hamba-Nya, yang sepantasnya kita selalu bersyukur akan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kepada Rasul Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang suci, lagi-lagi disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada para sahabatnya yang mulia, lagi-lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan sahabat akramul akramin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, sambil kita menikmati betapa indahnya perjalanan spiritual kita beberapa hari ini, karena kita berada pada sebuah perjalanan spiritual, yaitu di bulan suci Ramadan. Tentunya kita selama ini, beberapa hari ini kita akan melakukan rangkaian amaliah-amaliah kita, baik di malam hari maupun di siang hari. Tentunya ini sebuah rahmat yang cukup besar sekali, hadiah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Disinilah kita akan melihat betapa terujinya keimanan seseorang, keimanan hamba-hamba Allah di muka bumi ini yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa memastikan diri kita bahwa kita orang yang beriman adalah ketika kita menghayati, mendengar dan menyimak serta melaksanakan apresiasi daripada sebuah ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ketika Allah memanggil hamba-hambanya, ya ayyuhallazina amanu, bismillah, letak kepentingan hati kita antara kita dengan Allah. Kalau kita orang yang beriman, ketika mendengar sebutan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka disinilah dengan segala kejujuran, dengan itikat yang baik, dengan segala ketulusan dan keikhlasan, seorang hamba akan merangkak sekalipun, walaupun dalam keadaan sakit dan kepayahan, dia akan terus menjalani dan terus dia akan bergerak untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sesusah apapun, ketika mendengar panggilan iman, karena panggilan ini adalah merupakan panggilan kasih sayang dan juga panggilan Allah kepada hambanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkeinginan untuk memanggil hambanya, untuk menyelamatkan hambanya dari ketergelinciran dalam kehidupan di dunia ini dan akan merugi di akhirat nanti. Para pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat ayat Al-Baqarah ini,
pada kalimat yang terakhir, itulah membuat kita menjadi senang dan bahagia sekali ketika berbunyi la'allakum tattaqun. Karena kata-kata la'alla di sini bermakna mudah-mudahan. Dan ini dalam arti kata mudah-mudahan kita itu akan beruntung dan juga bisa jadi kita akan gagal. Oleh karenanya, untuk meraih kesuksesan takwa kita kepada Allah, maka kita harus bersungguh-sungguh. Apapun pelaksanaan ibadah yang kita lakukan di siang hari dan di malam hari, itu harus bersungguh-sungguh agar la'allakum tattaqun itu akan tercapai dan akan diraih kemenangan oleh umat muslim seantero dunia. Juga pada kesempatan berbahagia ini yang menyangkut dengan pilar-pilar tobat di bulan suci Ramadan, inilah barangkali kita harus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kado terindah buat kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada. Kado yang paling tercantik. Kita akan mengamalkan berbagai macam amalia-amalia kita, walaupun itu hanya bersedekah sekalipun, walaupun itu hanya kita berzikir menyebut asma Allah. Dan ini sangat terindah sekali. Belum lagi dengan untayan-untayan kalimah yang barangkali kita akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad SAW, termasuk kita membaca kisah-kisah yang menarik, cerita-cerita yang menarik tentang kisah-kisah para nabi, petualangan-petualangan orang-orang yang soleh di muka bumi ini, karena mereka sudah banyak sekali keberhasilan di dalam mengukir kebaikan dan amalia-amalia soleh. Mereka sangat takut dengan azab dan siksa neraka, karena waktu yang dijalani ataupun yang kita jalani selama ini, selama 24 jam, bukankah kita ini manusia yang sempurna? Kita adalah hamba Allah yang memiliki kekurangan, dan semakin hari kita akan menumpuk dosa-dosa kita dari kecil menjadi besar. Itu karena ulah perilaku, tabiat dan juga akal yang kurang sehat kita, ataupun dikatakan kita sebagai manusia yang bodoh karena kita membiarkan diri kita terjerumus dalam dosa dan dosa. Oleh karena itu, sidang jamaah berbahagia, para pendengar berbahagia, maka kesempatan di bulan suci Ramadan ini kita perlu merajut seindah mungkin, kemudian kita meraih prestasi yang terindah dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Sepantasnya, sepatutnya kita terus akan melakukan upaya-upaya taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan yang berbahagia ini, di Syahrul Mubarak, Syahrul Maghfirah, Syahrul Fathun, dan juga Syahrul Tarbiyah, kita akan mengambil pelajaran-pelajaran yang terindah. Di bulan puasa ini, kita juga akan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 11 bulan yang lalu, kita mungkin bersalahan, baik itu tentang menzalimi diri kita sendiri, atau kita menyakiti hati perasaan orang lain, atau kita berlagak bodoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu juga akan membuat kita berdosa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi dengan ibadah wajib yang kita tinggalkan sehari semalam yang Allah perintahkan kepada kita. Ditambah lagi dengan amalan-amalan sunnah yang lainnya juga kita abaikan. Ada hak-hak kita untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, di samping hak Allah kepada hamba dan makhluknya yang cukup banyak Allah berikan kepada makhluknya, termasuk kepada kita orang-orang yang beriman. Selalu kita diawasi, selalu kita mendapatkan pertolongan dan bantuan Allah yang tanpa kita sengaja. Semuanya itu adalah berkat daripada kita ingat kepadanya, tapi Allah juga sangat respon dan sangat dekat dengan hambanya karena kita selalu mengingatnya, dan Allah juga akan ingat kepada kita. Oleh karena itu, para pendengar yang berbahagia, karena Allah itu Maha Sayang, Maha Rahman, Maha Rahim, Allah ingin menyelamatkan kita semuanya, maka sengaja diturunkan bulan suci Ramadan inilah untuk hambanya yang beriman. Maka kita datang berbondong-bondong, tidak kecuali anak-anak, walaupun belum menjadi kewajiban untuk berpuasa, tetapi dia memahami betapa indahnya melihat orang-orang tua, orang-orang soleh yang berpuasa, maka anak-anak ini juga akan mencoba berpuasa, walaupun kadangkala di akhir penghujung di saat berbuka dia tidak sampai ke tujuannya, tapi semua dia coba. Betapa indahnya, karena dari sisi puasa itu cukup banyak yang dialami dan juga keuntungan bagi manusia itu sendiri, termasuk melatih manusia untuk menjadi manusia yang anggun, manusia yang lemah, meredamkan segala macam bentuk kesombongan-kesombongan yang melekat pada dirinya, amarah-amarah, sifat-sifat setaniah yang merasuki,
kemudian dia sifat-sifat yang tercela yang ada pada dirinya. Tapi sungguh pada bulan suci Ramadan ini, semuanya itu akan sirna, semuanya akan pupus, semuanya akan hilang. Kenapa? Karena terbentuk dengan karakter shaim ilallah, berpuasa semata-mata karena Allah. Kalau ibadah-ibadah yang lain mungkin yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, tetapi kalau puasa ini adalah untuk Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya Allah akan menyambut kita, Allah akan menyapa kita. Para malaikat tersenyum ketika kita memasuki bab Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Itulah pintu yang sengaja diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dengan tulus dan ikhlas. Para pendengar yang berbahagia, kiat-kiat untuk melakukan sebuah taubat yang kita lakukan adalah, salah satunya kita harus berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mustaghfirina bil ashar. Kita harus banyak beristighfar ketika sahur atau menjelang sahur. Dan banyak sekali hal-hal yang lainnya yang harus kita lakukan sebagai orang yang beriman. Kita harus wujudkan bahwa taubat itu sangat penting. Karena tidak mungkin kita akan hidup dengan bergelimpangan dengan dosa-dosa kita yang barangkali yang kecil, bahkan yang lebih besar sekalipun. Baik itu yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja. Karena kita punya waktu selama 24 jam dalam satu hari satu malam. Kemudian kita akan menjadikan satu minggu, kemudian akan menjadikan satu bulan, setahun. Itu juga akan membuat kita semakin hari semakin banyak dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih penting lagi adalah tentang mendalimi diri kita sendiri. Karena kita orang beriman, mudah-mudahan kita akan terjauh dari sifat mendalimi diri sendiri. Karena itu akan merugikan kita untuk dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita melihat ada beberapa hal yang tidak boleh kita lakukan dalam rangka kita untuk mencoba melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, para pendengar yang berbahagia, kita dalam melakukan ibadah dan juga menjalani hidup ini, kita itu adalah harus ikhlas kepada Allah. Yaitu maksud untuk bertobat karena takut akan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan azab-azabnya, dan cinta dari kedekatan daripada ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Di samping ikhlas, kita juga mengharap al-ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, para pendengar yang berbahagia, kita taubat itu kita lakukan ketika kita hidup di dunia ini. Karena setelah kematian, tidak mungkin lagi kita untuk melakukan taubat. Jadi taubat kita lakukan semasa masa kita masih hidup. Apalagi hari ini kita ada orang-orang yang sudah berumur 60, 70, 80 dan ke atas. Ini sangat penting untuk melakukan perjalanan taubatan nasuha. Karena taubat itu sangat penting dilakukan oleh orang-orang apalagi yang sudah menjelang memasuki usia senja. Dan yang ketiga adalah menjauhkan diri dari dosa. Karena makna daripada la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Intipati daripada takwa itu adalah melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangan Allah. Dan ini sangat penting kita pahami kalimat tattaqun ini ataupun at-taqwa ini. Orang muslim, orang beriman, tentunya dia akan mencoba sekuat tenaga untuk meraih ketakwaan kepada Allah. Dengan seyakin-yakinnya dia adalah melaksanakan perintah Allah, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan juga amalan-amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang sudah teruji imannya untuk melakukan perjalanan spiritual yang terindah ini. Kemudian yang keempat adalah kita akan melakukan penyesalan apa yang atas kita yang atas kita lakukan. Ya. Penyesalan adalah pilar tobat yang paling besar sebenarnya. Kita harus renungkan selama ini apa yang sudah kita lakukan, baik itu yang terbaik untuk diri kita dan juga yang merugikan kita. Jadi pilar ini perlu kita jaga. Penyesalan ini adalah tak akan mungkin datang untuk kedua kali, tetapi untuk satu kali saja kita coba dengan segala keberhasilannya, maka sungguh enak kita jalani tobat itu dengan penuh penyesalan. Penyesalan itulah makanya di dalam anjuran sunnah Rasulullah SAW
Kalau kita ada hal yang terlanjur dalam melaksanakan penyesalan-penyesalan yang membuat kita rugi, maka kita diwajibkan untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimah istighfar yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, yang paling singkat adalah astaghfirullahaladzim ataupun astagfirullah. Dan kalimah ini tidak hanya kita ucapkan dengan begitu-begitu saja tanpa kita hayati secara mendalam, bahwa kalimah ini bisa terhunjam dalam hati sanubari kita, akan mengingatkan kita saat kita ucapkan. Ketika kita tarik nafas, kita ucapkan ketika huruf alif itu kita katakan dengan ikhlas, dengan jujur, dengan tulus, maka bisa jadi hati juga akan berikan respon sehingga air mata kita akan terburai. Kenapa? Karena secara ketulusan kita mampu membuat diri kita itu hanyut dan larut dengan mohon ampunan kepada Allah yang sesungguhnya. Mohon ampunan kepada Allah agar Allah ampuni kita, menghilangkan dan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Dan bulan inilah yang merupakan bulan yang sangat istijabah bagi orang-orang yang mengatakan astagfirullahaladzim dengan ketulusan dan keikhlasan. Inilah salah satu wujud nyata bahwa Allah sangat peduli kepada hambanya. Allah sangat peduli kepada umat Muhammad SAW. Sebesar apapun dia lakukan dosa-dosa besar, tapi dia ucapkan dengan penuh tanggung jawab, dan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka gugurlah dosa-dosa yang dilakukan, maka taubatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, para pendengar yang berbahagia, kita dianjurkan untuk tidak kembali berbuat dosa di kemudian hari setelah kita mengambil taubatan nasuha. Maka kita tidak boleh mengulangi lagi. Kalau masih melakukan perbuatan dan kesalahan, maka bukan nasuha namanya. Kita hanya mencoba-coba tobat, tapi tidak punya tanggung jawab yang sesungguhnya dengan Allah. Kita masih permainkan Allah. Makanya Allah sangat sayang kepada hambanya. Kita juga sayang dengan diri kita sendiri. Tapi kalau kita tidak sayang dengan diri sendiri, bagaimana Allah akan sayang kepada hambanya? Kita menangis, kita merintih, tapi Allah sungguh lebih duluan melihat agar penuh kasih sayang terhadap hambanya. Apalagi hambanya yang bangun pada sepertiga malam, wal mustaghfirina bil ashar, untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam syair barangkali kita pernah mendengar ucapan-ucapan istighfar, baik itu secara lantunan lagu-lagu yang religius ataupun hantaran-hantaran salawat ataupun kalimah-kalimah istighfar. Kadang-kala untuk membawa hati kita itu perlu kita bawa secara bagaimana indahnya, bagaimana enaknya diri kita ketika bersalawat. Seperti kita contohkan ucapan syair yang dibawa oleh Agim, itu juga sangat terenyah dan hanyut. Umpamanya syairnya dalam baitnya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Itu barangkali dalam bentuk syair, tapi kalau itu memang melekat, indah, terpaut dengan hati ketika kita membacanya, itu juga akan membawa kita hanyut dan larut dalam istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu beberapa hal tadi, pilar-pilar yang membuat kita itu untuk bagaimana cara kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang melihat keadaan yang orang-orang yang bertobat sebelum musim kebaikan, Anda akan menemukannya jika musimnya tiba. Dia memiliki hati yang siap karena perhiasan dan kebaikan yang ditempatkan di dalamnya setelah dibebaskan dari dosa dan kesalahan. Sudah selayaknya bagi kita yang berpuasa, kaum muslimin berbahagia, berada di bulan yang penuh dengan berkah ini untuk meringankan beban kita, menjauhkan diri dari dosa dan kesalahan, dan bertaubat dengan sungguh-sungguh kepada Allah, dan menjadikan Ramadan sebagai musim untuk memperbaiki tindakan dan ucapan kita, memperbaiki diri kita sendiri, muhasabah, dan kembali kepada agama yang benar. Selain itu, barangkali agar kita juga
berkesinambungan untuk melakukan taubatan ilallah ini, kita juga harus sering-sering membaca sirah-sirah nabawiyah ya para rasul, karena mereka itu dengan sungguh-sungguh karena mereka merasa Allah Subhanahu wa taala itu cinta kepada Rasul, kemudian Rasul dengan sungguh-sungguh melakukan perjalanan ibadah mereka sungguh-sungguh dalam berbuat dan beramal, mereka juga bersungguh dalam menegakkan pilar-pilar kebenaran dan keadilan. Sungguh pada mereka itu perbuatan-perbuatan yang suci dan mulia. Maka Allah selalu senang dengan perbuatan-perbuatan Rasul. Allah Subhanahu wa taala juga senang dengan perbuatan-perbuatan orang yang saleh. Jadi orang-orang yang saleh ini juga melakukan ibadah juga sangat tenang, tidak tergopoh-gopoh. Kemudian dalam keseharian mereka ini akan terbentuk karakter manusia yang surgawi ya. Dalam arti kata orang-orang yang saleh juga dikenal oleh makhluk langit dan bumi. Artinya apa? Para malaikat juga senang memandang mereka. Amalan-amalan mereka yang mereka sebutkan, mereka ucapkan dari lidah mereka itu para malaikat senang, para mengaminkan semuanya. Termasuk para ulama-ulama ya, ulama-ulama yang karismatik ya, masih ada kita 1-2 di Aceh ini ya. Mereka itu jangan kita anggap remeh. Mereka itu zikirnya itu disambung oleh para malaikat. Karena kenapa? Karena mereka melakukan dengan segala kejujuran, tanggung jawab, dan juga dengan tulus dan ikhlas. Karena bertobat itu yang paling penting yang kita andalkan adalah tulus dan ikhlas. Kemudian yang ketiga lah mardatillah. Jadi dengan ridha Allah. Itu akan datang menghampiri. Ridha Allah akan datang bagi orang yang tulus dan ikhlas dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik, barangkali itu yang beberapa hal yang kita sampaikan ini mudah-mudahan akan menjadi kiat-kiat kepada kaum muslimin dan muslimat, khususnya para pendengar radio Serambi FM ya, dimanapun berada. Mudah-mudahan walaupun tidak banyak, sedikit ya, kita akan coba berusaha, karena jalan taubat itu memang kesempatan ini, kesempatan kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jangan nanti yang membuat penyesalan kita begitu Ramadan selesai meninggalkan kita ya, tidak sadar satu tetes pun air mata yang kita keluarkan demi mencari kemuliaan Allah. Itu luar biasa, karena keagungan yang seperti ini Allah rencanakan itu dengan seksama, dengan segala keharbiannya, dan ini tidak ada antara kita dengan Allah ini nggak perlu tepuk tangan orang lain dalam beribadah ini, tapi ini hanya yang mengagungkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu Ustadz, kalau misalnya ada mungkin orang-orang di luar sana yang menunda-nunda taubatnya karena kekhawatirannya kelak setelah dia taubat akan mengulang dosa serupa, ini Ustadz, bagaimana? Itu sebenarnya hal yang salah, bukan hal yang soleh ya. Itu hal yang salah yang tidak boleh dilakukan. Tapi menurut saya kenapa ini terjadi? Ini salah satu sesuatu iman yang kurang melekat, iman yang kurang sempurna. Bagi orang-orang yang memiliki iman yang full, iman yang selalu bergetar hatinya ketika disebut ayat Allah, mereka akan bergetar hatinya, kan? Zadadhum imanan. Tapi mereka itu tidak full imannya. Tapi ini kalau menurut saya itu kerugian yang amat sangat ya. Kalau menunda taubat, karena kematian itu dia tidak pernah tertunda. Ya, tertunda. Kalau seandainya kita tahu bahwa mati kita kapan, maut kita akan menjemput kita itu kapan, barangkali kita akan boleh kita tunda. Ini lama, ini setahun 2 tahun lagi, mungkin ini 10 tahun lagi, maka kita tunda. Tapi ini menurut saya itu salah satu hal yang bodoh yang dilakukan oleh kaum muslimin dan muslimat dan juga orang-orang yang beriman ini, menunda taubat. Karena kenapa? Karena taubat itu adalah bisa saya datang dalam waktu sangat dekat dan dekat sekali. Bisa jadi saat duduk kita bangun, kita juga sudah berpulang ke rahmatullah. Dan kita nggak tahu, dan juga bisa jadi masa yang panjang. Saya sambung itu ada istilah syair Agim kan ada yang sebutkan, wahai sahabat gitu, cepatlah taubat karena ajal kian mendekat. Takutlah siksa yang menghancurkan, azab jahanam sepanjang zaman, azab jahanam sepanjang masa. Ini dia. Kita harus takut karena selalu Allah uji kita itu dengan berbagai macam azab ya.
Yang kecil, kalau kita lagi potong cabai, sayur, kena pisau, kan ini azab Allah juga. Makanya kembali lagi, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi Sayyidul Istighfar ini harus selalu kita kedepankan. Karena itu kalau kita masuk dalam dimensi taubat, kalimat inilah yang mula-mula harus kita ucapkan. Jadi kita harus masuk dalam dimensi zero. Nah, ini perlu masuk dalam dimensi zero. Kita itu tidak lagi memikirkan hal-hal tentang kepentingan dunia atau kepentingan finansial atau apapun yang sifatnya lain itu kita hilangkan semuanya. Karena kenapa? Sayyidul Istighfar ini segala macam bentuk riya, takabur, ujub, sombong kita hilangkan. Yang ada hanya kita dengan Allah. Maka ucapkanlah kalimat itu, Sayyidul Istighfar itu, astagfirullahaladzim, antara kita dan Allah, kita mengucap tapi Allah mendengar langsung. Kita yakin, harus yakin dengan yakin. Tapi kalau yakin yang sekedar kita ucapkan saja, itu sangat membahayakan diri kita. Apalagi ada istilahnya anak muda sekarang yang berkembang sering mengucapkan astaga. Ada yang sambung astaga nagasari, subhanallah. Kenapa? Mereka wajar mengucapkan kata-kata ini mengikuti perkembangan zaman. Tetapi itu bukanlah kata-kata yang bisa diucapkan oleh orang muslim ya. Itu biasanya yang mengucapkan itu adalah kata-kata di luar orang muslim, tetapi sudah menjadi serapan ucapan bagi generasi remaja-remaja kita hari ini. Tapi juga harus dibetulkan, harus kita dakwah ini. Nggak bisa. Coba bayangkan seandainya sakaratul maut datang nanti, begitu sakit, bilang sama tetangga, sama atau maknya, ayahnya, bilang astaga anak. Nah, coba bayangkan bagaimana ketika dia kembali kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia baca astaga, tapi bukan kalimat-kalimat yang indah lainnya ya. Oke, baik. Tidak terasa sudah 30 menit kebersamaan kita, Ustadz ya. Mungkin Ustadz bisa menyampaikan ya mengenai kiat-kiat taubat supaya nanti selesai Ramadan kita tetap istiqomah gitu, nggak selama Ramadan aja. Terus mungkin bisa sekalian kesimpulan mengenai tema kita hari ini, Ustadz. Ya. Ada hal yang harus kita lakukan dalam taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama sekali kesiapan hati kita. Ya. Kita ini harus menerima dan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepertinya orang-orang yang banyak bersyukur dengan karunia dan rahmat Allah ini akan terbimbing hatinya untuk mencari jalan taubatan kepada Allah. Ya, kenapa? Karena hatinya dibimbing dengan rasa syukur. Jadi rasa syukur ini sebenarnya khasanah cukup besar, mengantarkan hati seseorang itu untuk melakukan yang terbaik di hadapan Allah. Nah, walaupun sudah menjadi orang yang soleh dan soleha, namun istighfar ataupun taubat kepada Allah itu tidak boleh berhenti. Siapa saja, kapan saja. Sebelum tidur kita boleh ucapkan istighfar dulu, hantarkan dulu astagfirullahaladzim, astagfirullah, baru kita baca doa bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, ataupun bismillah tawakkaltu ala la haula quwwata illa billahil aliyil azim. Kita tidur pun harus tawakal kepada Allah. Ya. Kemudian setelah niat kita harus lempangkan niat. Selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita juga mengucap kalimat ini dengan tulus dan ikhlas. Ya. Berangkat dari lubuk hati yang paling dalam, dari ruh di sini kita harus wujudkan itu tulus dan ikhlas. Kemudian kita juga dibarengi dengan amalan-amalan dan perbuatan pekerjaan kita sehari-hari dengan takut kepada Allah. Jadi taubat pada Allah, pada Allah itu salah satunya adalah takut kepada Allah. Takut kenapa? Karena Allah ada gudang penyiksaan. Allah itu punya neraka yang akan menyiksa para hambanya. Yang kita takut pada Allah. Karena kenapa? Kalau kita tidak mengambil jalan taubat, makanya Allah bisa marah dong. Ya, bisa marah dan kita dimasukkan dalam neraka. Nah, itu janji Allah seperti itu. Malah orang-orang yang banyak mengetahui tapi melakukan dosa besar, justru neraka yang paling jahanam ya. Neraka jahim yang paling dahsyat itu akan dimasukkan kita. Tapi bagi orang-orang yang bersyukur kemudian menjalani kehidupan dengan baik, berbuat baik kepada sesama, berbuat baik kepada orang tua, kepada termasuk suami kepada istri kepada suami, ini harus berbuat baik. Karena apa? Karena kita cinta dengan taubat tadi. Jalannya apa? Takwa. Jadi mencintai seseorang itu dengan penuh keridhaan itu juga sudah menuju jalan takwa. Tidak hanya dalam bentuk ibadah saja yang kita lakukan nilai-nilai takwa itu, tapi lewat amalan-amalan kita sehari-hari, dengan keluarga, dengan saudara-saudara kita, dengan jalan tetangga, dengan sahabat-sahabat di kantor. Kalau kita berteman karena
iman, karena merasa seagama. Jadi yang paling penting adalah kita tidak merugikan orang lain, tidak merugikan orang lain dan juga tidak mencelakakan orang lain. Tapi diri kita selamat, orang lain juga bisa selamat. Jadi banyak kiat-kiat untuk menuju ke jalan tobat itu banyak, tapi diawali dengan perbuatan dan pekerjaan kita yang baik, ya. Baru nantinya dibarengi dengan bacaan-bacaan yang soleh, bacaan-bacaan yang baik, ya. Baca Al-Quran, sholat tahajud, sholat duha, berbagai macam lah amalan-amalan yang indah-indah itu. Karena itu kan bingkai yang paling bagus ya untuk kita memulai sesuatu yang bagus, dan kita akan terbimbing biasanya, terbimbing dengan jalan yang baik. Baik, kesimpulan Ustadz untuk tema kita kali ini. Iya, para pendengar berbahagia, tentunya karena ini adalah puasa merupakan kado terindah buat kaum muslimin dan muslimat dimanapun umat muslim itu berada. Tentunya ini kesempatan emas bagi kita untuk merajut, untuk menghiasi amalan-amalan kita dengan sebaik mungkin dan seindah-indah mungkin. Karena hasil dari perjalanan spiritual kita ini adalah kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala adalah para penghuni surga Ar-Rayyan. Kita ini adalah petualangan sebenarnya. Kita nggak tahu kapan kita akan kembali kepadanya. Dan tentunya dalam singgah yang sementara ini, singgah yang sesaat ini, semasa kita diberikan kesempatan untuk hidup dunia ini, tentunya kita tidak menunda-nunda taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita laksanakan taubat dengan sungguh-sungguh dan akan berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Dan mari kita meraih pahala yang sebesar-besarnya di bulan suci Ramadan yang indah dan mulia ini. Karena Allah sangat sayang kepada hambanya. Kita ingat bahwa ya ayyuhallazina amanu itu merupakan panggilan kasih sayang Allah, dan Allah ingin menyelamatkan kita semua dari ketergelinciran hidup dunia dan juga keberuntungan hidup di akhirat nanti. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pribadi kami dan juga kepada hadirin kaum muslimin, para pendengar radio Serambi FM yang berbahagia. Nasrul minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Haji Said Khuwailid SAGMA selaku Kasih PD Potren Kemenak Kota Banda Aceh yang sudah memaparkan materinya mengenai Ramadan pilar-pilar taubat. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Said di hari ini Syedara Lut bisa kita aplikasi di kehidupan, terutama ketika bulan puasa seperti sekarang ini, dan terlebih lagi bisa istiqomah setelah Ramadan meninggalkan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan untuk Anda Syedara Lut, terima kasih banyak yang sudah menyimak tausiah Ramadan kali ini. Simak terus tausiah Ramadan yang akan hadir setiap hari selama bulan suci Ramadan. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, karena saya masih akan kembali di program Serambi Petang, tetap di 90,2 Serambi FM, Laguna Pritana.